Wahyu pasal 8 ayat 1-13. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di sorga, kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guruh disertai halilintar dan gempa bumi. Dan ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya, dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah, dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah 1/3 dari bumi dan 1/3 dari pohon-pohon, dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya, dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api dilemparkan ke dalam laut. Dan 1/3 dari laut itu menjadi darah, dan matilah 1/3 dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut, dan binasalah 1/3 dari semua kapal. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa 1/3 dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nama bintang itu ialah Absintus. Dan 1/3 dari semua air menjadi absintus, dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya, dan terpukullah 1/3 dari matahari, dan 1/3 dari bulan, dan 1/3 dari bintang-bintang, sehingga 1/3 daripadanya menjadi gelap, dan 1/3 dari siang hari tidak terang, dan demikian juga malam hari. Lalu aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah langit, dan berkata dengan suara nyaring, "Celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi, oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain yang masih akan meniup sangkakalanya." Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalau mendengar pembacaan firman Tuhan tentang Tuhan Yesus yang dilihat oleh Rasul Yohanes di surga, membuka meterai ketujuh. Jadi minggu lalu kita sudah bicara meterai 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu penghukuman. Kecuali meterai kelima, di situ dikasih lihat orang-orang berdoa di mezbah Tuhan. Nah, ini jawabannya di sangkakala. Waktu orang-orang kudus berdoa, di sini kelanjutannya. Rasul Yohanes di pembacaan kita tadi melihat di sorga Tuhan Yesus anak domba Allah membuka meterai yang ketujuh. Apa yang terjadi? Terjadilah sunyi senyap di surga selama setengah jam. Kenapa ya sunyi setengah jam di sorga? Karena Bapak, Ibu, saudara-saudari, Allah Bapa di sorga, meskipun dia sudah murka karena manusia yang di bumi pada waktu itu nanti, karena ini kejadian Bapak, Ibu, saudara-saudari, meterai ketujuh, meterai 1-7, kemudian sangkakala 1-7, dan terakhir cawan murka Allah, cawan 1-7, itu kejadiannya di masa kesusahan besar 7 tahun. Sedangkan kita yang sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus tidak akan mengalami. Jadi kita tidak perlu takut. Kenapa tidak perlu alami? Karena kita sudah mengalami pengangkatan. Baru terjadi
Peristiwa meterai 1-7, sangkakala 1-7, cawan murka Allah 1-7. Di sini menggambarkan Allah Bapa itu sebenarnya sangat-sangat sabar. Jadi kalau kita lihat kejahatan sedang berlangsung saat ini di bumi, banyak orang-orang berbuat dosa, tidak takut akan Tuhan. Tuhan masih sabar, masih kasih kesempatan untuk bertobat. Nanti setelah rapture atau pengangkatan, baru mulailah penghukuman-penghukuman ini. Makanya banyak orang takut baca kitab Wahyu karena penghukuman-penghukuman ini. Padahal penghukuman ini buat orang-orang fasik. Orang-orang yang jahat, yang tidak mengalami pengangkatan karena hidup tidak benar. Hidup menolak Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan meskipun menerima Tuhan Yesus, tetapi mereka hidup tidak seperti yang diinginkan Tuhan. Tidak taat dan setia pada firman Tuhan, pimpinan Roh Kudus, maka akan tertinggal waktu pengangkatan, akan mengalami juga peristiwa-peristiwa mengerikan ini ya. Mari kita lihat sekarang. Jadi setengah jam sunyi ketika Tuhan Yesus membuka meterai ke-7. Kenapa? Karena Allah Bapa masih memberikan kesempatan kepada manusia untuk bertobat. Dia sebagai Bapa yang baik. Sebenarnya hatinya sedih, harus menghukum manusia ciptaannya yang sebenarnya Dia kasihi. Tetapi ingat ya, Tuhan itu panjang sabar. Sudah diberi kesempatan, tidak mau bertobat, sudah diinjili, tidak mau terima Tuhan Yesus. Inilah saatnya murka Tuhan turun. Penghukuman dari Tuhan Allah turun atas manusia. Dan kita lihat setengah jam itu menandakan Tuhan sebenarnya sedih. Sangat sedih. Dia sebagai Bapa yang baik melihat anak-anak ciptaannya akan mengalami murkanya. Ya, misalnya kita juga sebagai seorang ayah ya, habis kita menghukum anak kita karena bersalah, pasti sebagai ayah yang baik ada rasa penyesalan sedikit dan sedih. Itulah yang dialami oleh Bapa Sorgawi. Jadi setengah jam sunyi itu menandakan Bapa di sorga turut merasa sedih, tetapi keadilannya harus dijalankan. Maka kemudian Rasul Yohanes melihat 7 malaikat berdiri. 7 malaikat ya. Kemudian ke-7 malaikat ini waktu berdiri di hadapan Allah diberikan 7 sangkakala. Ya. Jadi waktu meterai Tuhan Yesus yang buka. Itu adalah rencana-rencana mendatang. Kemudian kalau sangkakala, Allah memberikan kepada 7 malaikat untuk melaksanakan penghukumannya. Ya. Dan kemudian setelah ke-7 malaikat menerima ke-7 sangkakala itu, datanglah seorang malaikat yang lain. Kalau menurut penyelidikan, malaikat yang lain ini seorang malaikat yang besar yang bernama Uriel, ya. Jadi bukan Mikael, bukan Gabriel, bukan Rafael. Uriel ini berkata dia berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkan bersama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan Allah. Jadi malaikat ini membawa pedupaan emas yang kemenyan ya. Kemenyan itu dipakai di surga untuk upacara menghormati Tuhan, menyembah Tuhan. Dan malaikat ini menggabungkan dengan asap-asap doa-doa orang-orang kudus. Jadi doa-doa kita itu didengar Tuhan ya. Buktinya ini malaikat menampung doa-doa kita, doa-doa orang percaya. Kemudian nanti dia campurkan dan kemenyan. Lalu apa yang terjadi?
naiklah asap kemenyan bersama dengan doa orang-orang kudus, termasuk doa-doa kita ya, di hadapan Allah Bapa. Kemudian setelah doa itu naik dari mesbah ya di surga, itu asap kemenyan dengan pedupaan emas itu, si malaikat itu melemparkan ke bumi. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Terdengar bunyi ledakan yang sangat keras, bunyi guruh, disertai halilintar, dan terjadi gempa bumi di bumi. Luar biasa ya. Jadi doa-doa kita digabungkan dengan asap kemenyan di surga, di dalam satu tempat pedupaan emas itu. Jadi ada satu tempat dupa, lalu malaikat ini campakkan ke bumi, yang terjadi gempa bumi yang hebat. Wah, kita baru saja mengalami gempa bumi di Cianjur, sudah 300 orang lebih mati ya. Apalagi kalau ini, waduh, lebih dahsyat lagi. Kemudian setelah itu barulah 7 malaikat yang memegang sangkakala mulai meniup sangkakalanya. Jadi diawali dengan doa-doa orang percaya yang digabungkan dengan dupa doa itu, lalu si malaikat campakkan ke bumi. Inilah jawaban doa-doa kita, orang-orang percaya yang dianiaya, yang dibuli, yang disiksa karena nama Tuhan Yesus. Ini pembalasannya. Jadi sabar ya, pembalasan itu memang milik Tuhan. Dan kita lihat apa yang terjadi waktu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya. Ya, ini sangkakala pertama. Terjadi apa? Aneh ya. Hujan es, api bercampur darah. Luar biasa ya. Sudah hujan es batu jadi berbentuk. Jadi kalau jatuh di rumah-rumah itu bisa bocor rumah-rumah ya. Hujan es batu itu tapi bercampur dengan api. Aneh ya. Dan bercampur lagi dengan darah. Jadi hujan es, api, dan darah. Dahsyat ya, ini sangkakala pertama. Sehingga apa akibatnya di bumi? Waktu malaikat meniup sangkakala pertama, yang terjadi di bumi akibat hujan es, api, dan bercampur darah ini, sepertiga pohon-pohon di bumi dan rumput-rumput hangus. Jadi kalau bumi punya sepertiga pohon-pohon dan rumput-rumput hangus, tumbuh-tumbuhan sepertiganya sudah mati. Akibat hujan es, api, dan darah. Hebat ya, ini sangkakala pertama dahsyat ya. Hujan es, api, dan darah. Akibatnya pohon-pohon apa saja. Dan rumput-rumput hangus. Jadi kalau kita misalnya makan daging sapi, makan babi, kan itu binatang-binatang makan rumput. Jadi kalau tidak ada rumput sepertiga di bumi, apa yang terjadi? Kelaparan. Pohon-pohon semua mati karena tertimpa es, api, dan darah. Jadi sangkakala pertama ini yang dihukum Tuhan bumi. Sepertiga bumi dihukum. Pohon dan rumput-rumput. Semua pohonnya, sepertiganya. Kemudian Yohanes melihat malaikat yang kedua meniup sangkakala. Jadi ini sangkakala kedua. Apa yang terjadi? Yohanes melihat seperti gunung yang besar. Wah, ini susah digambarkan ya. Yohanes cuma menggambarkan dia waktu sangkakala kedua ditiup. Trompet itu ya, sangkakala itu trompet. Bahasa lainnya juga nafiri. Kalau bahasa dulu-dulu nafiri ya. Itu ditiup yang kedua, apa yang terjadi? Yohanes melihat seperti gunung yang besar yang menyala-nyala. Jadi gunung yang menyala, gunung berapi ya, gunung yang dibakar oleh api, dilemparkan ke dalam laut. Dan sepertiga dari laut menjadi darah. Ya, seperti itulah di Mesir ya. Jadi yang kedua, tadi di darat pohon dan rumput mati. Sekarang Tuhan menghukum apa lagi? Laut. Ya.
sepertiga dari laut menjadi darah, sehingga mati ikan-ikan, semua yang bernyawa di laut, dan kapal-kapal kalau ada di laut hancur sepertiga jumlahnya. Jadi dahsyat ya, sangkakala kedua ini dahsyat sekali ya. Jadi yang pertama tadi, daratan dihukum oleh Tuhan, pohon dan rumput-rumput. Sekarang yang kedua, lautan yang dihukum Tuhan. Tapi yang korban di dalamnya ikan-ikan, mati semua, sepertiganya mati. Dan kita lihat sekarang sangkakala ketiga ditiup oleh malaikat yang ketiga ya. Nafir yang ketiga ditiup, apa yang terjadi? Rasul Yohanes melihat sebuah bintang besar menyala-nyala seperti obor. Jadi kalau sekarang kita lihat seperti meteor jatuh ya. Tapi ini ternyata bintang yang besar. Dan bintang ini menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Kalau tadi laut yang dihukum sehingga ikan dan semua yang ada di laut sepertiganya mati. Sekarang Tuhan menghukum apa? Sumber-sumber air, yaitu sungai-sungai. Nah, itu kan untuk kita minum air tawar yang diolah menjadi aqua, menjadi ya yang kita minum. Diolah oleh PAM. Sekarang itu dijatuhi oleh sebuah bintang besar. Ya. Dan bintang itu bernama Absinthus. Apa itu Absinthus? Pahit. Jadi bintang ini menimbulkan air pahit. Air-air di sungai, semua mata-mata air. Jadi kalau ada mata-mata air di gunung, danau, itu semua jadi pahit. Waduh. Jadi yang dihukum Tuhan ini yang pertama bumi ya. Sepertiga pohon dan rumput, sepertiga lautan dihukum termasuk ikan-ikan di dalamnya. Dan yang sangkakala ketiga, sumber-sumber air di darat, sungai dan mata-mata air, semua jadi pahit. Jadi orang mau minum bagaimana? Manusia mau minum bagaimana? Itu baru sangkakala ketiga ya, ada 7 sangkakala, ingat ya. Dan kemudian kita lihat, jadi setelah air jadi pahit, tentu banyak orang yang meninggal karena tidak bisa minum ya. Airnya sudah beracun lah. Nah, kita lihat sekarang sangkakala keempat ditiup. Malaikat yang keempat meniup sangkakalanya. Apa yang terjadi? Terpukullah sepertiga dari matahari. Jadi maksudnya sepertiga matahari itu jadi gelap. Kemudian terpukullah sepertiga dari bulan, sepertiga dari bintang-bintang. Jadi pada waktu siang tidak terang terus-terus. Karena matahari cuma bersinar 2/3. Sepertiganya Tuhan sudah kasih gelap. Ya, ini terjadi pada waktu sangkakala keempat ditiup oleh malaikat. Dan malam juga begitu karena bintang-bintang sepertiganya sudah redup. Jadi malam tidak selalu terang, bulan juga jadi cuma 2/3 malam yang terang, selebihnya gelap. Ini kita ingat tulah keberapa itu di Mesir, Tuhan menurunkan kegelapan. Jadi ada kemiripan dengan tulah di Mesir ya. Tulah di Mesir itu Tuhan menghukum orang Mesir. Tapi kalau sangkakala, Tuhan menghukum manusia-manusia di bumi yang menolak Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan terus melakukan dosa-dosa. Jadi Bapak Ibu, ini peringatan buat kita. Keluarga Warlot, hiduplah yang benar. Taatlah pada Tuhan Yesus. Lakukanlah firman Tuhan. Rajinlah membaca firman. Rajinlah pergi beribadah di gereja. Rajinlah ikuti ibadah virtual seperti saat ini. Dan terakhir kita dengar di ayat 13. Yohanes melihat dan mendengar seekor burung nasar. Kalau bahasa aslinya seekor burung Raja Wali. Ya, terbang di tengah langit dan berkata, si burung Raja Wali ini berkata apa? 3 kali ya. Celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi. Oleh karena bunyi sangkakala, ketiga malaikat lain masih akan ditiup. Kan sudah 4 sangkakala. Pantas si burung nasar berkata, si burung Raja Wali celaka 3 kali karena masih ada 3 sangkakala mau ditiup.
Jadi Bapak Ibu, di akhir zaman pun Tuhan pakai burung untuk bicara, ya, burung nasa, celaka-celaka bumi. Maksudnya supaya orang di bumi bertobat, ya, bertobat supaya Tuhan melindungi, sebab siapa yang berseru dalam nama Tuhan akan selamat, ya. Tadi firman toh, jadi betul itu firman tadi sampai 2 kali, ya. Jadi mari teman-teman Warlot, kita beritakan Injil supaya banyak orang bertobat dan percaya Tuhan Yesus dan hidup benar, sehingga tidak perlu mengalami meterai 1-7, sangkakala 1-7, cawan murka 1-7, karena sudah mengalami pengangkatan, ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Nanti Oma Palar lebih melengkapi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan tim Warlot di rumah. Kita berjumpa lagi dengan menjelaskan kitab Wahyu. Sekarang kita sudah sampai pada Wahyu 8. Ya, Wahyu 8. Saya hanya melengkapi apa yang tadi Opa sudah katakan. Saya coba buka karena saya renungkan dengan kitab Wahyu. Saya teringat bahwa di zaman saya masih anak-anak sampai pada remaja dan kami pemuda, kitab Wahyu itu sesuatu yang boleh dikatakan untuk bahasa saya bahwa itu seperti, karena saya masih anak, masih pemuda, saya belum terlalu jauh melihat firman. Saya katakan itu seperti kata dengan ucapan kata tabu. Kalau membaca kitab Wahyu, hampir semua kitab Wahyu jarang dan bahkan bisa saja tidak pernah dikupas zaman saya. Tapi zaman sekarang saya melihat kitab Wahyu. Zaman kita sekarang namanya zaman akhir. Sedangkan penelitian dari hamba-hamba Tuhan, zaman akhir itu dimulai waktu turunnya Roh Kudus. Ya. Bahwa zaman akhir itu sudah dimulai di situ. Jadi saya lihat tahapan itu, persiapan hidup kita, ya, kita jalani dengan satu pemahaman bahwa siapa yang percaya Tuhan, yang mengenal pribadi Tuhan, percaya Tuhan mati, bangkit, mati dikuburkan, hidup, bangkit dan naik ke surga. Itulah yang dikatakan lebih lengkap sesudah Tuhan Yesus mati atau meninggal. Lebih lengkap dikatakan itu anak Tuhan. Karena percaya, karena salib itu, siapa yang percaya akan selamat. Siapa yang percaya, bukan percaya saja, itu ada kupasannya lagi. Saya tidak berbicara itu jauh, ya. Tapi kepercayaan kita terapkan dalam hidup kita akan selamat. Karena di situ sesudah itu Tuhan Yesus turun dengan memberikan kiriman kita, memberikan satu roh dikirim untuk anak-anak yang percaya. Nah, di situ Roh Kudus bekerja memperkenalkan Tuhan Yesus sebagai penyelamat dunia. Saya renungkan jauh, itu ada tahapan. Kapan akhir zaman tahapan Wahyu itu berlangsung? Tanpa sadar, itulah karya Roh Kudus. Dunia menuju pada akhirnya. Karena ada juga firman berkata, 1 iota pun firman tidak bisa hilang. Apa yang difirmankan Tuhan itu bahasa Tuhan, itu karya Tuhan, tidak bisa hilang. Ya, dan itu Tuhan punya rencana. Dan akhir zaman ini
kitab Wahyu terbuka di mana-mana. Bahkan dikupas, dicerna, ya, dijelaskan. Banyak di situ pendapat ataupun kata. Saya tidak sampai pada kata yang memecah belah, tetapi ada perdebatan yang begitu banyak. Tapi bukan berarti Tuhan salah. Tuhan mau firman-Nya itu di akhir zaman lebih dan lebih lagi kita masuk bersama Dia. Saya coba menalar, saya berbicara kenapa kitab Wahyu sekarang sangat santer, sangat dikupas, ya. Karena kita Roh Kudus bekerja begitu hebatnya bagi ciptaan-ciptaan Tuhan, dunia makin sulit. Dan akhirnya anak-anak Tuhan khususnya menyadari dunia akan berakhir. Nah, itulah kitab Wahyu. Setelah kita masuk dalam beberapa waktu, kita sekarang sudah sampai Wahyu 8. Dari Wahyu pertama, coba Bapak dan Ibu melihat karya Tuhan di pernyataan kitab Wahyu. Tuhan mengajak kita membaca, tapi merenungkan apa sebenarnya yang terjadi. Dan sekarang orang mencari kitab Wahyu. Tapi banyak yang katakan waktu zaman saya takut. Seperti yang Oma katakan. Karena di situ ada kesiksaan ya besar. Ya, penderitaan. Kita renungkan. Tapi saya coba bawa pengertian dari awal. Nah, masuk dari awal, Tuhan menggambarkan ulang, menjanarkan kita anak-anaknya. Ya, siapa membaca ini dapat berkat. Saya ingat itu yang pertama. Tetapi saya bukan lupa, tapi saya terfokus pada 7 jemaat. 7 jemaat. Oh ya, saya potong dulu. Kenapa Bapak Ibu selalu 7? Mungkin ada teman-teman Bapak Ibu tidak mengerti kenapa selalu Tuhan 7. Karena 7 itu angka sempurna bagi Tuhan. Ya, disempurnakan. Kita dari penciptaan pun Tuhan 7 dikuduskan penciptaan itu. Jadi kita harus tahu 7 itu angka sempurna. Dan kita sekarang masuk dalam kitab Wahyu semua 7. Ya, ada 7 jemaat. Nah, waktu kita baca, saya ulang sedikit. 7 jemaat itu kita ada di mana? Pribadi, kelompok, anak-anak Tuhan. Kita ada di jemaat apa? Kita kontrol diri kita di situ. Setelah 7 jemaat, kita masuk pada meterai. Kita sudah tahu kita di mana. Nah, Tuhan di situ berbicara. Ya, itu nubuat. Kenapa meterai? Meterai itu Tuhan sahkan. Ya, tidak bisa diganggu gugat kalau Tuhan sudah berbicara meterai. Jadi meterai yang lalu kita baca, saya renungkan. Meterai itu yang Tuhan katakan, sebenarnya Tuhan sementara melihat. Meterai itu kita ada di mana? Kita memegang meterai apa? Ada kuda putih, ya terusnya. Ya. Nah, di situ kita yang masih hidup sekarang kita dilihat. Kita menilai diri kita sendiri. Tuhan ajak itu di kitab Wahyu. Jangan kita baca di kitab Wahyu hanya yang seremnya. Ya. Tuhan itu bekerja begitu teliti dan teratur. Meterai. Itu kita zaman akhir ini melihat sebelum kita masuk yang ke-8. Ya, setelah meterai Tuhan kasih batas. Karena meterai itu ada hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita, ya. Dan sekarang Tuhan katakan meterai itu dan kita harus tangkap itu. Meterai itu kita ada di mana? Ya. Karena ini persiapan mau masuk di dalam nubuat yang tidak bisa dirubah. Ya. Seperti saat ini Wahyu 8. Ya. Jadi meterai itu ada hal.
yang kita harus lihat diri kita, keluarga kita, ya. Tetapi Tuhan tahan di meterai ketujuh. Karena meterai ketujuh, meterai yang sempurna. Apa yang 1 sampai 6 itu Tuhan melihat dan Tuhan menilai di mana kita masuk untuk kita mencapai meterai ketujuh. Itulah doa kita dalam kehidupan. Jadi meterai ketujuh itu Tuhan katakan, itu aku yang punya tangan. Aku melihat doa-doa kita sekarang ini, Tuhan lihat itu. Kita berdoa mungkin berapa tahun lalu, kita masih muda. Ya semua doa kita dengan Tuhan itu, Tuhan, saya tidak ulangi. Itu Wahyu meterai ketujuh ayat pertama. Itu Tuhan mau katakan, semua doa-doa anak-anakku saya tampung. Dan doa itu akan berdampak. Ya, berdampak itu yang malaikat di muka tahta Allah, saya tidak ulang lagi. Itu dilemparkan ke bumi. Dan kita menilai diri kita. Kalau doa kita, kok saya gini ya? Kita sadar sendiri. Saya tidak mencari. Saya hanya doa biasa. Tapi saya mendapatkan sesuatu, wow. Saya coba mengambil yang baiknya, ya. Karena apa? Orang tua kita, opa kita, yang turunan semua yang hidup di dalam Tuhan. Mungkin juga waktu itu belum di dalam Tuhan. Tapi Tuhan menilai itu untuk doa itu dibawa pada meterai ketujuh dibuka. Saya harap mungkin Bapak Ibu bisa mengerti penjelasan saya. Saya tidak bisa fasih berbicara, ya. Jadi itu meterai 7 Tuhan buka. Kalau Tuhan buka Bapak Ibu, nalar kita harus mengerti. Berarti di situ adalah batas. Tuhan melihat anak-anaknya. Nah disinilah nalar saya merenungkan. Saya tidak meneliti ya secara firman, tetapi nalar saya minta Roh Kudus tuntun saya. Jadi di meterai ketujuh itu mulailah Tuhan bereaksi. Jangan takut anak-anakku. Inilah hasil doa kamu. Yang lama, yang sekarang dan terakhir saya tumpahkan semua ke bumi, saya menjawab. Dan kita selamat. Ya mungkin di situ sebagai hamba-hamba Tuhan melihat itu batasan pengangkatan. Saya tidak terlalu dalam di situ. Tapi saya merenungkan apa yang saya baca dari buku dan apa yang hamba Tuhan lakukan. Di mana ada, ya saya belum pernah tapi saya renungkan. Di situ ada rapture. Tapi sebelum itu, ya Tuhan sementara lakukan itu, menampung doa-doa kita, ada meterai, 7 sangkakala. Nah itu saya percaya kita tidak mengalami. Karena itu penderitaan di atas penderitaan. Sangat menderita. Ini yang saya renungkan selama baca di kitab Wahyu. Saya tidak kupas lagi. Ada 4 sangkakala, ya. Tuhan lagi sementara doa-doa itu mesbah, urapan, kemenyan dan itu doa. Itu semua 1 sampai 5 itu doa. Doa kita dijawab oleh Tuhan dan malaikat di surga bekerja. Jadi Bapak Ibu di rumah jangan kita kira Tuhan duduk-duduk cuma lihat. Tidak, Tuhan bekerja untuk persiapannya kita. Nah mari dengan membaca kitab Wahyu ini kita terpacu, kita perbaiki. Tidak ada kata terlambat di dalam Tuhan, ya. Jadi itu waktu meterai, saya ulang lagi, meterai ke-7 Tuhan buka, itu bagiannya anak-anak Tuhan. Itu bagiannya anak-anak Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca ini renungkan, apa saya sudah ikut jalur Tuhan?
mau mengikut apa yang Tuhan mau. Nah, doa kita itu di meterai ke-7. Nah, waktu meterai ke-7 dibuka itu sudah, kalau untuk saya renungkan itu batasan kita sudah tidak ada. Itu namanya rapture. Nah, sangkakala yang kita baca 7 sangkakala ini baru sampai dengan 4 ya tadi. Itu penderitaan. Mari kita janji di hadapan Tuhan. Hati kita, pribadi kita, keluarga kita, saudara kita. Tuhan, saya tidak mau tertinggal. Ya. Nah, di situ antara itu ada rapture. Itulah yang tadi saya bilang. Sangkakala itu. Kita tidak mengalami penderitaan itu kalau kita dengan Tuhan. Ya, itu saya tidak kupas itu rapture karena mungkin ada sesi lain. Tapi saya coba baca. Saya coba baca, merenungkan. Tidak mungkin ini berat Tuhan. Tapi mungkin kekurangan saya mengaku saya tidak bisa ambil. Itu harus duduk dan mengambil ada di ayat ini hubungannya. Karena semua firman Tuhan berhubungan. Tidak ada yang putus. Ya, jadi Bapak Ibu, saudara-saudari di rumah, teman-teman warot, kita persiapkan diri kita. Kita lebih khusus di dalam Tuhan. Jangan kita mengalami sangkakala 1 sampai 7. Ya, itu kalau dikupas itu memang terjadi berat sekali. Tapi biarlah nanti mungkin Tuhan menyediakan waktu untuk kita kupas mengenai itu. Ya. Dan sekarang Bapak Ibu di rumah, saudara-saudari tim warot, yang pertanyaan ini, apakah kita mau menyiapkan hati kita untuk datang pada Tuhan? Tuhan mengangkat kita sempurna karena kita tetap setia ikut jalannya Tuhan. Ya, kekurangan ada, tapi Tuhan mau pengakuan. Karena Roh Kudus tidak memilih orang, terutama anak-anaknya. Ya, kamu mau apa tidak? Roh Kudus kerjanya sekarang lebih dan lebih lagi untuk menyadarkan anak-anak Tuhan. Dan kita kalau sudah dapat, jangan kita lupa panggil saudara kita. Dalam pelayanan kami akhir-akhir ini, itu tidak bisa masuk akal. Ya, Tuhan kasih karunia pada kami bisa memulihkan orang dari telepon, HP. Kami manusia biasa. Kalau Tuhan lengkapi karunia itu, saya tidak simpan. Kami tidak simpan. Dan karena kami mau, Tuhan datangkan orang. Biar sampai menyeberang mendua pun kami bisa. Ya, itulah Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya ajak. Saya ulangi, jangan kita alami bunyi sangkakala dari 1 sampai 7. Saya batasi di situ dulu. Karena coba Bapak Ibu 1 sampai 4 itu penderitaan semua. Mau lari kemana? Ya. Tapi itu kembali saya katakan nanti sesi berikutnya ya. Ada persiapan lagi atau harus diterangkan karena itu panjang. Hanya itu saja saya katakan. Kiranya ini dapat dimengerti. Kita sudah sampai pada Wahyu 8. Tuhan sudah buka. Nyatakan kerinduannya bagi anak-anak Tuhan khususnya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita jumpa lagi minggu depan tanggal 18. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha.